Oh, lanjut ngajar dulu ya, guys. Nanti aku jawab. Udah kelihatan kan? Udah Yuk ada. mulai. Oke. Oh iya, ini kan sama kelas umum ya. Jadi aku kenalan dulu deh. Bisa dari tadi. Maaf ya, lupa. Jadi, kenalin nama aku Fahira Delviani Putri, tapi panggilannya Ira. Nah, aku sekarang mahasiswa di PLU jurusan Administrasi Bisnis. Aku angkatan 2020, tapi baru kuliahnya 2021, jadi aku gap year. Nah, sekarang aku ngajar PU. Aku eh sebenarnya tuh bertiga sama Lydia sama Ale, cuma dua-duanya lagi berhalangan. Jadi aku sendiri yang ngajar sekarang. Aku sekarang mau ngajar deret dan pola bilangan. Boleh lanjut, Prit? Nih, betul ini materinya yang buat Lydia. Kenapa kalian harus belajar pola dan deret bilangan? Jadi itu tuh di tahun 2020 sama tahun 2021 soalnya tuh keluar hampir 4 soal, tapi sebenarnya tuh gampang, nggak sesusah yang kalian pikir, nggak susah banget lah, nggak kayak tebak polanya gimana. Tapi ini tuh termasuk soal yang tricky, jadi kalau kalian bisa benar, itu poinnya tuh bisa dapat lumayan banget buat IPU. Jadi kalian harus bisa di materi ini. Ini contoh soalnya kayak gini, yang deret, itu kayak gitu. Hmm, jadi nih, selanjutnya nih ada ini. Ini ada di link pretestnya tadi. Jadi buat kalian yang udah ngerjain, dapat gak jawabannya apa? Kalian jawabannya apa? Oke, atau penyu C, yang lain apa? Boleh on mic juga kok, nggak mesti bisa. Jawabannya dari tadi C, belum ada yang lain ya. Nggak nemu. Oke, ada yang mau jelasin dulu gimana kalian yang C? Jawabnya gimana tuh? Tadi salah aktivitasnya nggak apa-apa. Oke, aku jelasin aja ya. Jadi ini polanya kalian bisa lihat dari yang 64 ke 128. Itu kira-kira diapain? Dikali 2 ya, 64 kali 2. Nah, terus dari 128 ke 113 itu diapain? Dikurang 15. Nah, dari 113 ke 124 itu polanya ditambah 11. Terus kita bisa, ini aku nggak bisa coret-coret sebelumnya, maaf ya, maaf banget. Nih, jadi 124 ke 248 itu dikali 2. Dapetnya polanya, ada yang dikali, terus di ujungnya dikali lagi. Berarti polanya itu dikali, dikurang, ditambah. Dapat. Nah, berarti ini polanya itu di di ke yang 34. 34 ke, tadi kan polanya dikali dulu, dikali 2. 34 kali 2, 68 ya. Ditambah 15, jadinya, dikurang 15 ya. Dikurang 15, jadinya 53. Nah, bener nggak sih? Itu 53 bukan 82. Tadi kan polanya dikali ditambah
sorry, dikali, dikurang, baru ditambah. Nah, dari 53 ke 64 itu benar ditambah 11 sama kayak yang pola sebelumnya yang 113 ke 124. Berarti jawabannya yang benar yang C, bukan yang 82. Karena kalau ikutin yang 82 ke 64 itu dia jatuhnya kali kurang kurang, bukan kali kurang tambah. Gitu. Ada yang bingung nggak ya yang tadi? Salah satu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Masih ada yang belum dapat? Lanjut aja ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Ini ada yang dapat? Oke. Yang lain gimana? Boleh dong Penyu jelasin, bantu jelasin mau nggak? Di sini ada yang belum ngerti, ada yang salah atau nggak tadi di pretestnya? Belum paham. Oke. Itu dijelasin sama Penyu tuh. Satu jangan dihapus. Ih, Penyu. Belum selesai. Jadi dia polanya, nih, aku jelasin ya. Jadi dia 2 ke 4, itu kan jadi 2, 4, 7, 3, 7 ke 11, 4. Jadi dia 2, 3, 4, 5, 6. Terus-terusan gitu. Jadi sekali kali itu nambahnya 1. Nah, iya, bener kayak gitu. Ini termasuk gampang sih, kalau yang ini. Kalian kebaca nggak sih polanya? Apa bingung? Kalau tips and trik ngerjain kayak gini itu, ngeliat dulu angka pertama sama keduanya. Kalau jaraknya dekat, berarti itu dia bisa bisa kayak gini nih polanya. Tapi kalau angkanya jauh banget, berarti kalian lihat ke angka selanjutnya. Kayak angka ganjil 1, 3, 5. Ada yang bingung nggak? Aman, oke. Lanjut aja kali ya. Yang ini dapat aja jawabannya. D, oke. Ada yang belum ngerti? Atau ada yang beda jawabannya? Bukan D. Eh, coba apa nanti aku jelasin. Oke, jadi kalau yang ini kita lihat dulu.
Bentar, tunggu. Kalau kata Irzani plus 1 minus 22. Oke. Plus 1 minus 22. Maksudnya plus 1 minus 22 itu gimana ya? Kalau dari aku, itu kan 11 ke 99 tuh jauh banget deh. Atau bisa dikali 9. Tapi pas dilihat yang angka ketiga, itu nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi lihat angka 11, terus ke 77 dikali 7. Tapi pas dilihat angka ke 100-nya, nggak ada kaitannya juga sama sekali. Berarti ini dia lengkapnya lengkap 2 dari 11 ke 12 ke 13. Kebayang nggak ya? Sama kayak yang 99, dia lengkap 2. 77 sama 12-nya dilengkap, 99, 100. Berarti angka selanjutnya 101. Tuh. Jadi kalau misalkan nemu angkanya terlalu jauh renggangnya, itu kalian otak-atik dulu, itu dia bisa dibagi dulu, dikali dulu atau enggak. Kalau nggak bisa berarti itu dia nggak langsung perangkapnya. Dia pasti pisah dulu satu angka atau dua angka. Kayak 99 ke 77 kan ada aneh ya polanya. Kayak kurang 20, tapi dari 100 ke 78-nya nggak nyambung juga. Gimana? Ya kan? Paham ya? Ada yang bingung nggak? Sebenarnya ini tuh lebih bagus kalau dicoret, cuman aku nggak bisa nyoret. Kebayang nggak ya? Bentar deh, paham ya? Masih bingung ya? Tunggu, ini aku coba coret, bisa nggak ya? Oh bisa. Nih, ini 11, ini 12, ini 13. Baca ya. Dia lengkap dua angka, dua angka. Nah, terus demi Allah nih, aku sedih. Bentar ya. Iya. Terus ini 99 ke 100 ke yang ini berarti kan. Dia kan nambah satu ya. Berarti dia 101. Ini dari pilihannya udah langsung ketahuan nih, yang 101 cuma yang di D. Jadi jawabannya pasti D. Nggak usah kalian cari lagi, udah pasti jawabannya D. Tapi kalau kalian mau pas cek lagi, bisa lihat yang 77. 77, 78, berarti ini ya 79. Dapat yang D. Tuh, kebaca nggak ya? Masih belum paham. Mau diulang lagi atau gimana? Yeay, oke. Oke, oke, lanjut aja ya. Nah, ini nih. Ini ada yang dapat gak? Ada yang mau bantuin aku ngerjain yang ini? Aku nggak dapat. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Penyu keren, mantap, mantap, mantap. Keren nih, keren, keren.
Makasih penyu. Jadi dia em, polanya dia di lompat satu, tapi dia dikali. Pada ngerti nggak? Kebacanya dari 23 ke 46 itu dikali 2, 46 ke 92 dikali 2 lagi, 92 ke 184 dikali 2. Kebaca emang. Iya bener tuh, boleh-boleh. Boleh dong, nanti di-share aja di Twitter, boleh di mention juga Twitter aku. Iya, di lompat satu. Semuanya di lompat satu, jadi 22 ke 46, terus ke 92. Masih ada yang belum ngerti, masih aja Kak. Oke, cuman ini Selena Gomez, typo aku sengaja. Ah, oke, masih ada yang belum ngerti, nggak apa-apa nanya aja dulu. Kalau masih ada yang belum, IG sama tweet aku sama aja, Delviani. Bentar aku type. Bentar ya. Boleh tuh di Twitter, di-share biar pada tahu abis bareng juga. Mention Twitter yang abis bareng, sama mention Twitternya aku. Kasih feedback ya guys di situ. Ini udah udah terakhir ya. Masih ada lagi ya? Oke, nah yang ini dapat gak jawabannya apa? Ada yang udah bisa, ada yang udah bisa. Terus yang ini, yang 447. Boleh bantuin aku buat jawabin. Ini yang jawab baru satu orang doang. Yang 447. Gak kebaca ya itunya, polanya. Pola yang ini. Salah tadi. Nggak kebaca ya. Juga aku juga baru lihat soalnya bentar aja. Bingung ya. 5447. Dua orang. Jadi ini saya yang bener dua orang doang. Boleh penyu mau bantuin? Boleh penyu. Oh ini ada dua jawaban yang beda ya. 5447 sama yang 4729. Penyu udah belum penyu? Mau ketemu.
Oke. Bentar, bentar. Kalau dari penyu itu ya, minus. Iya bener, jadi dia sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan ditambah, tapi dia jadinya nambah satu satu satu. Kalau yang ini dikurang, tapi jadinya kurangnya bertambah 72 ke 69. Nggak apa-apa penyu, aku aja yang jelasin, nggak apa-apa. 72 ke 69 kurang 3. 69 ke 56 kurang 4. 5-nya ke 60-nya jadi, ih bentar deh, tunggu. Ini ada yang kekurangan ditulis ya. Ya soalnya kurang deh, bentar ya. Cek ini dulu. Oh, ini teh typo ya. Harusnya 65. Bentar, bentar. Iya, ini harusnya 65, salah nih. 72 ke 69 minus 3. 69 itu 65 harusnya. Minus 4. Pantesan deh tadi aku carinya nggak dapet-dapet. Bingung. 65 ke 60 minus 5. Nanti berarti jadinya 60 ke minus 6. Jadinya 54. Dapet. Gitu. Kalau di UTBK biasanya yang keluar yang seputar kayak gini kok, nggak yang susah-susah banget. Nggak apa-apa penyu. Oke. Karena emang harusnya aku yang ngajar. Yang ini, yang abis 69. 69 itu 56 tuh harusnya 65. Bukan, itu kebalik. Typo nih, yang buat soal. Itu tadi kan jawab 5447, berarti ngitungnya 65 ya, bukan 56. Mm-mm. Nanti deh, maaf ya guys, salah. Nanti coba. Apa asal klik aja. Oke, pasti banget. Iya, maaf banget ya. Maaf banget, maaf banget. Aku juga bingung. Ini teh bener-bener materinya bukan dari aku, jadi aku bingung juga lihatnya tadi. Lanjut aja ya. Ini udah pada ngerti kan ya? Pokoknya 65. Ngerti ya? Maaf ya, ininya typo. Oke. Udah bet you untuk yang deret udah selesai. Aku mau share screen yang pola. Bentar ya.
Nih guys, jadi untuk yang pola bisa kelihatan nggak ya? Ini aku ngambil dari buku TPSDO. Dia udah dicoret-coret nih, minusnya maaf banget. Tapi kebaca nggak ya? Kebaca nggak soalnya? Kebaca ya? Baca Yang lain kebaca, perlu di zoom nggak sih? Tapi ini aku nggak bisa zoom juga sih. Kebaca ya? Oke, jadi ini Kebaca. untuk yang 17-18 dia setipe soalnya. Tapi ini di UTBK kalau 2020-2021 tuh nggak pernah ada yang keluar pola gambar kayak gini. Jadi paling keluar di layout aja. Jadi kalau misalkan kalian nemu pola gambar nggak usah terlalu dipusingin banget di tryout karena 2 tahun belakangan ini nggak keluar sama sekali. Tapi bukan berarti nggak belajar juga, tetap dipelajari juga. Nah ini kalau kayak gini, kalian kebaca nggak polanya yang 17? Nggak usah lihat jawabannya dulu, jangan dulu lihat. Walaupun kelihatan please banget, jangan dilihat dulu. Kalau bisa kalian tulis ulang dulu aja gambarnya. Iya, benar. Biasanya tuh kalau segitiga itu yang di dalam itu hasil perkalian dari yang luar ditambah yang samping. Nah, biasanya itu bisa jadi dia 4 kali 3 ditambah 8 atau 8 kali 4 ditambah 3 kayak gitu, semacam kayak gitu. Tapi bisa juga jumlah semuanya terus dibagi jumlah sisinya. Kalau yang di tengahnya itu angkanya kecil, biasanya kayak gitu kalau di tryout. Berarti yang 17 kebaca ya, caranya 9 kali 5 tambah 4. Nah, kalau untuk persegi biasanya tuh dia rada ribet cara ngitungnya. Yang 18 itu dia kan kalau uh, penulisnya tuh dia 30 bagi 6 terus 10 bagi 5 sama-sama dibagi. Nah, kadang tuh di tryout ada yang jauh lebih ribet. Dia bisa yang di sebelah kanan ini 30 sama 6 ini bisa ditambah, terus yang sisanya bisa dibagi. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan soal untuk pola gambar biar bisa kebaca polanya tuh gimana. Kalau kalian ketukar gimana? Nomor 17. Maksudnya gimana? 8 kali 3 pasti tambah 4 atau gimana? Gitu guys. Biasanya kalau yang pola tuh kayak gitu antara dikali, dibagi, ditambah, dikurang. Dan biasanya di dalam satu gambar itu biasanya dia nggak cuma dikali, dibagi aja. Biasanya dikali, terus ada yang ditambah, ada yang kurang, atau biasanya bahkan ada yang sampai dipangkat juga kalau angkanya kecil. Sebenarnya tuh nggak ada sistem-sistem mana gitu sih, biasanya hitung-hitungin aja. Iya, biasanya iya, biasanya iya. Kalau bangun datar tuh biasanya yang di dalamnya itu hasilnya. Entah itu hasil perkalian, hasil pembagian, hasil dari pangkat, atau hasil diakarin itu biasanya dalamnya hasilnya. Gak ada sistemnya sih sebenarnya, coba-coba aja. Misalkan 8 kali 3 kan 24. 24 tambah 4 kan 28. Sedangkan dia mintanya 35, berarti bukan gitu. Kalau misalkan kita coba 3 kali 4, 12. 12 kali 8 nih. Kamu mau nyoba semuanya dikali, kegedean angkanya kan. Jadi
kamu butuh angka yang gede tapi nggak begitu gede-gede banget. Jadi dikali, baru ditambah. Tuh, dicoba-coba aja. Nah, gimana caranya kalian bisa tahu ini dikali ditambah itu biasanya banyakin latihan soal aja. Nanti lama-kelamaan kebaca sendiri polanya gimana. Iya bener. Kalau pola gambar emang gitu. Nggak ada rumus rumus khususnya tuh nggak ada. Belum lagi kalau kalian TO di Paham IPA sama Eduka itu biasanya polanya tuh ada yang sampai segi 6, ada yang sampai nggak beraturan seginya tuh jauh lebih kompleks. Di pola gambar ada ini nggak? Ada saran nggak? Ini nanti aku mau pindahin ke PowerPoint, jadi santai aja, jangan nggak usah worried kalau ada di PowerPoint nanti aku tambahin biar lebih rapi dikit. Ada kendala nggak di pola? Kalian ada nggak mesti soal yang ini, maksudnya soal lain yang kalian temuin di tryout atau di mana gitu? Dapat kendala nggak kalau di pola gambar? Aman ya? Ada yang masih suka bingung nggak kalau ngeliat pola gambar? Belum pernah TO, oke. Kita coba lihat di TO deh. Biasanya kalau di TO muncul satu atau dua soal pola gambar. Jadi nggak ada kendala nih di pola gambar. Nggak apa kalau ada yang mau ditanya, tanya aja dulu. Oke. Iya, polanya emang nggak pernah ada yang nentu. Jadi benar-benar harus diotak-atik sendiri. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang demonstrasinya santai aja. Pokoknya kalau pola gini tuh harus pinter otak-atiknya. Pinter otak-atik. Terus kalau segitiga tuh biasanya, nih aku kasih trik. Kalau segitiga tuh biasanya ada cara dia tuh dibagi tiga. Karena dia sisinya tiga kan. Kadang tuh ada yang dijumlahin semua, terus dibagi tiga. Tuh, kadang suka kayak gitu. Terus ada juga pola gambar yang bentuknya tabel. Nah, itu tuh agak ribet. Biasanya kadang kayak di sebelah kiri kayak ada 9, ada 16, ada 25, ada 64 gitu. 19 aku belum belum ngajarin. Bentar ya. Habis ini nih. Langsung aja ya. Yang pola gambar nanti kalau ada yang mau nanya, nanya aja. Nah, 19 sama 20. 19 itu kalian biasanya harusnya fokusnya sama soalnya dulu. Kalau penulisnya tuh dia ngejabarin dulu ya. Nah, kalau aku nggak kayak gitu. Aku merasa itu ribet banget jatuhnya. Kalau aku biasanya dicoret-coret dulu. Nah, bener. Iya, bener. Emang bener gitu, harusnya dicoret aja, nggak usah dibikin pecahan, soalnya pecahan ribet banget dan nggak ada waktunya kalau misalnya dapet UTBK. Yang ada udah pusing duluan sama satu soal. Misalnya nih yang 1/6 sama 64, 6 sama 64 bisa dicoret dibagi dua kan ya. Bawahnya 3, ininya dibagi dua kan dapat 32. Ya kan? Nah, terus ininya 3, terus ininya kalau di soalnya kan 2/3 sama 16 ya. 2/3 sama 1/3 banyakan mana?
2/3. Iya benar, 2/3. Lebih banyak kan 2/3. Nah, tapi dia 2/3 sama 16. Sedangkan yang di A 1/3 sama 32. Sama aja ya nilainya berarti. Kalau sama yang A. Kalau yang B itu 12 sama 9 dikecilin dulu, sama-sama dibagi 3. Pokoknya kalau misalkan kalian lihat ada pecahan, itu pokoknya gimana caranya harus dikecilin dulu sampai benar-benar kecil, dibagi 3 itu kan 4 ya. 4/3. 4/3 dikali 8. Nih, aku coret ya bentar. Bentar ya. Nih, 6 sama 64. Terus ini 12 sama 9-nya dikecilin. Sama yang pokoknya yang sekiranya bisa dicoret-coret aja. Terus ini kan dapatnya 3 ya. 1/3 dikali 64-nya dibagi 2. 32 nih. 32. Ini Allah jelek banget tulisannya. Sumpah. Aku nggak bisa nyoret-nyoret guys. Bentar ya. Pokoknya itu 1/3 dikali 32. Ya kan? Nah itu sama aja 2/3 dikali 16. Ini. Kalau di Zoom. Iya, 1/6-nya jadi 1/3. Sama 6 sama 64-nya itu dibagi 2. Dua-duanya. Tunggu ya. Kode WhatsApp. Oh bisa nih ternyata. Bentar nih. Aku coba jelasin ya. Ini sama aja 1/3 dikali 32. Nih. Nah kalau buat yang ini. Oke, bentar. Kalau yang di soal itu kan dia sama aja 1/3 juga ya. Tapi dikali 2. Dikali 16. Tuh. Berarti kan nilainya sama aja kan sama yang A. Ya enggak? Ya kan, ini 1/3. Ini 2 kali 16 kan 32. Berarti nilainya sama. Salah, dia mintanya yang lebih besar. Nah, kalau untuk yang 12/9 ya harus ini ya. 12/9 kan kalau dikecilin 4/3. 4/3 sama aja 1/3 dikali 4. Biar nggak repot. Biar sama-sama 1/3 semua nih depannya. Dikali 8. 8%. Aku persennya nggak nulis ulang ya. Anggap aja itu persen. Nih. Ini yang B nih.
Ini untuk yang C 2/9 itu nggak bisa dikecilin nih, 9 sama 60-nya yang dicoret bagi 3. Sama aja 1/3 dikali 2 kali 20. Dapat nggak ya? Ini yang C. Ngerti nggak? 9 sama 60-nya yang dicoret. Sama-sama dibagi 3, bawahnya 3, ininya berarti 20. Gitu. Nah, kalau yang ini 3/18, jadi 1/9 kan. 1/3 dikali 1/3 lagi. Kenapa kali 1/3 lagi? Karena dia dikecilin jadi 1/9 dikali 64. Nah, ini nilainya sama aja 32. Itu. Ini yang 1/3 dikali 2/3 dikali 48. Sama aja. Oh enggak, ini disyarat aja ya. Bagi 3, ini 2/3 dikali apa bagi 3 teh berapa ya? 16. Nah, ini sama semuanya berarti. Yang beda tuh cuma yang C. Yang ini nih yang beda. Yang C. Paham nggak gimana dapetinnya? Masih ada yang bingung nggak? Itu aku jadiin 1/3 semua, biar kalian nggak bingung liatnya. Yang C itu 1/3 kali 1/3. Benar, 1/3 kali 1/3. Soalnya kan dia 1/9. Kalau 1/3 kali 1/2 berarti jadinya 1/6. Yang D 3/18. Ini dicoret dulu. Bentar. Ini dicoret dulu. 1/9 kan, 3 sama 18 dikecilin jadi 1/9. Nah, terus 1/3 dikali 1/3 itu kan sama aja ya, 1/9 dikali 64. Bisa langsung ditulis aja sih sebenarnya 1/9 kali 64. Ini aku jadiin 1/3, maksudnya biar gak repot aja. Oh iya, 1/6 ya Allah. Ya Allah, iya maaf ya. Iya, pantesan. Iya, maaf ya guys. Bener. Saya ngantuk. Bener. 1/3 kali setengah. Berarti udah ngerti ya? Udah pada ngerti belum? Kalau aku sih waktu itu dikasih tahu sama bimbel aku, pokoknya kalau kayak gini tuh disamain semua. Kayak kalau yang ini kan 1/3 semua nih, sama semua. Pokoknya cari pecahan yang menurut kalian paling kecil dari semua pilihan sama ada di soal.
Terus kalian dari situ bisa nilai mana aja yang paling gede, paling kecil. Dua puluh boleh. 20 tuh sama aja sebenarnya sama yang ini. Ini udah ngerti semua 19. Jadi aku hapus. Hapus aja ya. Yang 20 itu dia jadi 0,125 dulu. Sama kayak tadi, kalau tadi kan sepertiga, ini dia 0,125. Wow. Nih. 0,875 tuh 125 kali berapa? Aku tulis dari yang A dulu ya. Tunggu ya. Kali 7, Kak. Oh iya. Oh. Makasih. Kali 3 ya. Nih, ini. Ini untuk yang A. Terus yang B, 0,125 dikali berapa tuh? 1, 3, 7, 11. berapa? 11. Oh, 11, oke. Dikali 3. 0,125 dikali berapa ya? 10. Iya, aku ya Allah, bener-bener deh. Maaf ya, sumpah. Kata banget ibunya, males. 0,375 berarti dikali ini ya? 3. Iya, kali 3. 50. Bener kali 3 kan ya? Benar, Kak. Kalau 0,625 berapa ya? Kali 5. Ini kali 5. Nah, udah dapat. Dari sini kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kalau untuk yang A, kan dia jauh lebih kecil dari yang di soal. Kalau untuk yang B, dia terlalu gede. Kalau untuk yang C juga lebih gede. Untuk yang D juga lebih gede. Kalau yang E, udah pas. Jadi gitu tipsnya buat yang 19 sama 20. Kalau nemu soal kayak gitu, dibikin dulu yang apa sih, yang menurut kalian tuh bentuk paling kecil. Udah bener-bener gak bisa dikecilin lagi gitu. Dari soal sama yang di pilihannya. Itu. Udah sih aku mau ngajarin ini aja, soalnya di UTBK juga yang kelas biasanya gini-gini aja. Buat latihan soalnya nanti ada di pretest, nanti kalian kerjain ya pretestnya. Nanti buat postesnya nggak bakal aku masukin nilai, soalnya tadi kan ada yang salah ya soalnya. Jadi nggak bakal aku record.
buat satu soal itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang punya kendala lagi nggak sih buat di deret sama pola bilangan? Tanya-tanya dulu boleh. Atau tadi yang nanya, oke, udah nggak bisa scroll. Boleh ditanya ulang. So far sama materi ini gimana? Susah apa gampang apa tricky apa gimana? Nah iya kalau yang kayak gede emang, tapi di UTBK tuh nggak kayak tryout kok. UTBK nggak seribet itu. Peluang sama rata-rata. Oh iya, boleh, boleh. Tapi di UTBK kemarin nggak keluar, tapi nggak apa-apa. Aku ajarin nanti. TO lebay. Iya, jujur TO lebay. Kalian jangan terlalu berpatok sama nilai TO. Kalau nilai TO-nya down, jelek, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah dimasukin hati kayak, oh, ini pasti UTBK gue juga jelek, kayak gitu kok. Kombinasi, kalau nggak salah nggak keluar ya. Lebih banyak itu kemarin tuh, yang kemarin diajar Lydia sama Ale tuh apa ya? Aku lupa deh materinya. Em, yang premis-premis gitu banyak kan. Apa sih materinya? Ingat nggak? Iya, silogisme. Bener-bener itu. Lebih dari 50% silogisme semua. Kombinasi permutasi, boleh nanti. Itu di PK ya maksudnya? Apa di peluang? Itu paling banyak di 2021. Kalau di 2020 banyaknya itu, kalau 2020 lebih imbang sih. Tapi kalau 2021 tuh benar-benar silogisme semua. Apanya tuh maksudnya? Em, aku lupa deh, itu umum atau grup. Lupa banget. Kayaknya masih yang grup ya. Tapi kemarin ini juga ngajarnya belum begitu detail sih katanya. Jadi kayaknya nanti mau diadain kelas silogisme lagi. Kalian butuh nggak kelas silogisme? Kalian di PU tuh butuhnya materi apa sih yang diajar? Maksudnya, hmm, sama-sama tuh. Kalian butuhnya materi apa? Yang selanjutnya butuh banget diajarin. Soalnya nih aku juga deret dan pola bilangan tuh berdasarkan voting ngajarnya. Silogisme lagi ya. Boleh, boleh. Dimensi 3 ada. Itu ke matematika saintek. Lebih dari kurang dari maksudnya gimana tuh ya? Iya, boleh, boleh. Udah, Rit. Udah. Stop share.